katakan waktu itu belum ada Indonesia, namanya Nusantara, begitulah kita sebut. Ketika mereka ke Makkah, mendengar nama Indonesia, dalam tanda petik, mendengar nama orang Jawa misalnya, mendengar nama orang Minangkabau misalnya, mendengar orang Sambas misalnya, wow, sangat disegani. Kalau sekarang, disegoni. Nah, ini bedanya, disegani dengan disegoni. Kalau disegani itu karena wibawa, orang kemudian sungkan. Kalau disegoni itu urusannya mangan. Nah, artinya apa? Disegani itu karena kualitas keilmuannya. Loh, kok bisa? Maka kita mencatat ulama-ulama di Makkah ketika itu gelarnya di belakang tidak pernah melepaskan dari gelar asal. Seperti Syekh Khotib Minangkabau. Maka menyebut dirinya Minangkabau tentu berasal dari daerah Minang, Padang, Sumatera Barat. Hari ini kita beda. Mendengar kata Padang tidak dengan ulamanya. Mendengar kata Padang tidak dengan masyayikhnya. Mendengar Padang selalu ingat nasi Padang. Nah, ini beda kan? Makanya kita tidak disegani tapi disegol. Seperti Syekh Sambasi, tentu dari Sambas, Kalimantan Barat. Maka mempelajari kata roh tentu akan menemukan perbedaan dengan kata ilah. Walaupun toh sering diartikan sama. Ya, sering diartikan sama. Apa maksud daripada ilah? Apa maksud daripada roh? Tentu maksudnya berbeda. Kalau ilahun itu artinya otoriter. Perintah dan sabdanya, perintah dan firmannya tidak bisa dibantah, tidak bisa didiskusikan. Yaitu sudah gak boleh ditawar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Misalnya begitu di ayat kursi. Allah adalah tidak ada Tuhan illahu kecuali dia, lainnya tidak ada. Beda dengan roh. Kalau roh ini egaliter. Apa egaliter? Perintahnya, sabdanya masih bisa didiskusikan, masih bisa didialogkan, masih bisa dijadikan perdebatan. Maka begitu menyebut dirinya roh, di banyak ayat di Al-Quran itu menyediakan ruang diskusi, menyediakan ruang dialog. Seperti kalau kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Di situ Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata roh. Wa idh qala, ini kalau orang Jawa maknanya gini ya. Lanalikane ngendika. Nah ini ketika berkata Rabbuka, Rabbmu, Tuhanmu, pendidikmu. Ini kata Rabb yang benar, pendidiknya. Lil malaikat berkata kepada siapa? Kepada malaikat. Ini aku Rabb tadi jailun menjadikan fil ardi di muka bumi khalifah, mandataris wakil yang mewakili Tuhan di muka bumi. Maka ketika roh di sini Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ja'ilun fil ardi khalifah", malaikat yang diajak bicara tadi bertanya, ya. Kalau mereka para malaikat berkata, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima?" Ataj'alu, apakah engkau akan menjadikan fiha di muka bumi man orang yufsidu fiha yasfiku dima, yang hanya berbuat kerusakan, hasada itu, wa yasfiku ad-dima, dan mengalirkan darah, menumpahkan darah. Nah, ini menjadi bukti bahwa setiap menyebut dirinya roh, Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang diskusi. Maka disitulah kemudian roh itu diterjemahkan dengan pendidik. Maka kalau kita di UIN, di IAIN ada namanya Fakultas Tarbiyah, itu adalah fakultas pendidikan, bukan fakultas ketuhanan. Fakultas Tarbiyah apa artinya? Fakultas Tarbiyah, oh fakultas ketuhanan. Kok bisa? Ya itu
orang kalau berdoa Robbana atina, Tuhanku, kan begitu? Tidak. Maka dimaksud kata Rob itu diartikan sebagai memberikan ruang diskusi, memberikan ruang dialog. Allah memberikan ruang untuk ditanyakan, dibantah misalnya, sekalipun dia malaikat. Ini memberikan pesan khusus, pendidik itu harus memberikan waktu, apa itu guru, kiai, dosen, tuan guru, siapapun yang menjadikan dirinya sebagai seorang guru dalam posisi sosialnya, dia harus memberikan ruang dia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan isyarat yang demikian ketika dari banyak ayat di dalam Al-Quran menyebut roh, selalu di situ diikuti dengan ruang diskusi seperti yang terjadi antara Allah dan malaikat. Malaikat itu makhluk yang tidak pernah membantah. Malaikat itu makhluk yang tidak pernah melakukan pertanyaan-pertanyaan. Diperintah sami'na wa ata'na. Saya mendengar, saya ikuti. Tapi ketika menggunakan kata roh, ternyata Allah memberikan ruang untuk melakukan diskusi, untuk melakukan pertanyaan, tanya jawab. Jamaah pemerhati rahimakumullah, apa yang dinamakan tanya jawab itu? Tanya jawab itu di situ berkata, malaikat, apakah engkau akan menjadikan makhluk yang hanya menumpahkan darah, yang hanya berbuat kerusakan? Loh, ini kan pertanyaan menarik. Artinya ada semacam traumatis masa lalu. Dan ini menjadikan satu diskusi yang bisa mengarah kepada satu pertanyaan. Apakah ada makhluk di muka bumi yang sudah lebih dahulu datang sebelum manusia? Maka diskusi ini berkembang pada kontroversi apa yang kita kenal dengan istilah manusia purba. Apakah ada? Nah, itu yang menjawab ilmu pengetahuan. Tidak boleh kita serampangan menjawab ada. Tidak boleh kita menjawab serampangan tidak ada. Semua harus argumentatif. Ini loh bedanya orang berilmu dan tidak berilmu. Semua harus menggunakan dalil. Dalil-dalil arkeologis misalnya ditemukan dengan misal fosil-fosil seperti masyarakat Jawa mengenal situs Trinil ya. Jadi kalau kamu ke Solo, kamu bisa melihat bagaimana manusia purba, ya manusia purba. Jadi manusia itu ya seperti teknologi. Komputer itu dulu gedenya satu kamar, ya satu kamar. Dengan perkembangan teknologi, sekarang semakin slimming, semakin tipis kan, semakin kecil, portable, bisa dibawa kemana-mana. Manusia juga begitu. Dulunya tingginya pohon-pohon kelapa. Nah, semakin ke sini pendek-pendek. Nah, ini apa? Portable, lincah, kira-kira begitu. Jadi ayat ini ada ruang diskusi baru, ada ruang tanya jawab baru tentang atau jalur pihak. Apakah engkau akan menjadikan manusia makhluk yufsidu wa yasfiku, bikin rusak dan bikin tumpahan darah? Ini kan menjadikan sebuah pertanyaan. Loh, kalau begitu dulu sebelum manusia sudah ada makhluk yang berjalan tegak seperti manusia. Maka menjawab pertanyaan itu nggak boleh gegabah dan tidak boleh dogmatis. Ya, tidak harus, ya ini harus, tidak boleh. Itulah ruang. Kalau kemudian ada seperti Darwin memberikan dalil manusia itu masih genetik dengan kera, kamu nggak boleh bantah. Oh tidak, masa aku keturunannya gede? Tidak boleh bantah. Bantahnya karena Darwin itu ilmuwan, kita menjawabnya, menyanggahnya, mendiskusikannya juga dengan ilmu. Tidak boleh kamu mengatakan, oh bukan, masa saya seganteng ini, mbah saya Al-Mukarram Syekra. Nah, ya, menjawabnya harus dengan ilmu, harus dengan argumentasi arkeologis. Ini yang harus kita tumbuhkan karena Al-Quran itu kan sebagai motivasi kita untuk mencari ilmu setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Dari namanya saja Al-Quran itu punya motivasi kita untuk banyak membaca. Maka ayat yang pertama kali pun namanya Iqra. Baca.
Jadi umat Islam tuh nggak boleh bergudul ngomong dengan bidang ilmu dengan dogma. Harus dibedakan. Kalau semua dogmatis, kapan akal ini bergerak? Kalau semua dogmatis, kapan akal ini bisa berselancar? Kapan akal ini punya dinamika? Makanya kamu silakan melakukan tindakan-tindakan yang mungkin itu karena dengan dan demi ilmu pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Seperti misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Wa idh qala lan ilingo nalikane ngendika sapa Ibrahim Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi duh pangeranku. Nah, ini kalau boleh dikatakan Rabbi duh guruku. Boleh. Jadi kalau kamu baca Quran dengan menemukan kata Rabb, kamu boleh mengartikan Rabbi duh guruku. Boleh. Di sini Nabi Ibrahim menggunakan kata Rabb, tidak ilahi duh pangeranku, tidak. Dan ini membuktikan bahwa Allah memberikan ruang diskusi antara Allah dengan makhluknya. Apa itu malaikat, apa itu manusia. Di situ Ibrahim berkata menggunakan kata Rabb, bukan ilah. Rabbi, wahai guru. Siapa yang dimaksud Rabb di sini? Tentu Allah Subhanahu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu alaihi. Di situ Ibrahim bertanya, Rabbi, wahai guruku, wahai Tuhan guru, hari ini tunjukkan kepada aku, kaifa tuhyi, bagaimana engkau menghidupkan al-mauta yang mati. Sesuatu yang mati kok bisa kamu hidupkan? Nah, bagaimana caranya menghidupkan? Maka di situ Allah menjawab, Rabb itu menjawab, awalam tu'min, apakah kamu tidak percaya? Oh, ini kan seakan-akan egaliter, sejajar. Allah dan Ibrahim sedang berdialog, sedang bertanya jawab. Artinya ini memberikan satu bukti guru dan murid itu sepadan posisinya ketika membahas ilmu. Walaupun toh guru lebih dahulu mengetahui tentang sesuatu hal, tapi dia harus memposisikan kepada santrinya, kepada muridnya, untuk supaya apa? Biar muridnya nggak sungkan, biar muridnya nggak sungkan. Maka di situ ada pertanyaan, qala awalam tu'min, apakah kamu tidak beriman? Apakah kamu tidak percaya? Makanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu contoh bagaimana sebuah dialog itu hidup di dalam sebuah majelis-majelis ilmu, di dalam majelis-majelis taklim, dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang sudah kondang itu di hadis Arba'in Nawawi, yaitu satu saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan halaqah, mengadakan halaqah, yaitu pengajian seperti ini. Di situ ada di antaranya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, saat seru-serunya pengajian itu datang seorang laki-laki, ya, yang digambarkan sebagai orang yang sawadus syar. Wah, rambutnya hitam. Ini menunjukkan bahwa di dalam pengajian itu orang harus rapi. Ini menunjukkan majelis-majelis ilmu itu harus dihadiri oleh orang-orang yang memang sudah mempersiapkan diri rapi, bajunya rapi, dia mandi, tubuhnya wangi, baunya nggak kayak sekarang ini baunya kelemun, ya, macam-macam aromanya nano kira-kira gitu. Nah, tiba-tiba orang itu duduk dengan posisi lututnya ditempelkan di lututnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kedua tangannya ditaruh di atas dua paha Nabi. Ini menunjukkan satu bukti formasi di dalam majelis taklim antara ustaz dengan santri, guru dengan muridnya itu harus dekat, gak boleh jauh.
Supaya apa? Terjadi komunikasi yang ideal, terjadi komunikasi yang nyambung, komunikatif gitu loh, nyambung. Apa yang dilakukan oleh orang yang baru sadar tadi? Tiba-tiba dia mengajukan pertanyaan, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Muhammad, beritakan kepadaku bagaimana tentang Islam. Dilanjutkan setelah dijawab, sodaqta, benar engkau? Akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Terus ini menjadi bukti bahwa dalam majelis taklim ada dialog, ada komunikasi, ada tanya jawab. Menunjukkan antara guru dan murid menjadi sangat dekat, antara kiai santri menjadi sangat dekat. Ada ruang di mana guru, syekh, kiai atau siapapun namanya untuk tanya jawab dengan santri. Dan ini langsung ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Langsung pula ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berdialog dengan Nabi Ibrahim. Maka disinilah kemudian barangkali manusia punya istihad di dalam politik, namanya demokrasi. Ini istihad. Istihadnya bagaimana? Artinya dengan demokrasi itu orang memposisikan sejajar dengan yang lain di dalam hal bersuara, di dalam hal berpendapat. Profesor, doktor sekalipun dalam hal bersuara, karena ini berkait dengan kehendak, maka dia sejajar dengan tukang sapu sekalipun. Suaranya dokter juga dihitung satu, suaranya tukang sapu juga dihitung satu. Loh, kenapa ada istilah atau istihad demokrasi? Tentu ini juga berasal dari ruang roh yang Allah perkenalkan kepada manusia, supaya manusia itu mulai dari kata roh itu memposisikan dirinya egaliter, bukan impossible, bukan kemudian tidak tersentuh. Maka begitu kita mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbil alamina. Rabbil alamina, ini pendidik semesta alam. Loh, alam ini dididik oleh Allah. Bagaimana alam kok dididik oleh Allah? Kenapa tidak Allah mengatakan Alhamdulillahi ilahil alamin? Kok menggunakan kata Rabbil alamin? Karena alam ini dididik. Kalau alam itu dideskripsikan sebagai bumi dan langit misalnya, ya. Kalau deskripsi alam itu adalah bumi dan langit dan bumi dididik oleh Allah. Kanata rotokan, alam, bumi dan langit itu dulu satu, ya, satu unit, satu kesatuan. Berapa miliar tahun? Wallahu a'lam. Awalnya dewe lahir oleh Allah, kemudian fafataknahuma, dipisahkan. Bagaimana kok dikatakan oleh Al-Quran alam, bumi dan langit itu dulunya satu lalu dipisahkan? Disitulah ada ruang diskusi ilmiah, disitulah ada ruang diskusi keilmuan dengan teori-teori, misalnya teori Big Bang. Kamu pernah mendengar lah teori Big Bang? Dalam fisika itu ada. Belajar fisika tidak kamu? Nah, teori Big Bang itu sederhananya seperti mercon. Mercon itu ruangan diisi dengan material padat, tentu yang mengandung ledakan-ledakan. Yang di dalam ruangan itu tidak diberikan sirkulasi, tidak diberikan ruang keluar masuknya udara. Kamu tahu sirkulasi, keluar masuknya udara. Tutup. Nah, karena material padat itu ditutup dalam sebuah ruangan yang tidak ada ruang keluar masuknya udara, maka kemudian ada sumbu peledak. Nah, ketika sumbu itu dibakar, maka ruang udara mulai terbuka. Nah, terbukanya itu kemudian menimbulkan ledakan. Loh, kenapa ada ledakan? Karena materialnya sangat padat, ruangannya sangat sempit. Ini hukumnya mercon. Dalam fisika orang menyebut teori Big Bang. Itulah alam semesta, yaitu bumi dan langit dulu seperti mercon itu. Ruangannya sangat padat, ruangannya sangat sempit, tidak ada sirkulasi, materialnya sangat padat, maka fafataknahuma,
Di situ kemudian bumi dan langit itu berpisah. Sehingga orang sekarang mengatakan bumi tempat kita berpijak, langit tempat kita mendengar. Mana? Nggak ada kelihatan. Ini itu nggak kelihatan. Tapi yang di atas orang menyebut langit. Seperti langit-langit rumah itu artinya pian, kata orang Jawa. Nah ini dididik. Setelah dari permulaannya menjadi satu, lalu dipisahkan, lalu kemudian nanti kalau sudah menjelang hari kiamat akan disatukan lagi seperti kertas yang digulung. Dalam Al-Quran bahasanya katoyis sijil. Katoyis sijil, seperti kertas yang digulung ini. Artinya apa? Sumatera Jawa dulu bersatu, lalu dipisahkan. Besok juga akan diketemukan lagi. Maka muncullah gempa. Kenapa gempa? Karena lempengnya di bawah itu, tatakannya itu bergerak. Bergerak yang sekarang oleh para ahli dari pindai satelit disebut Jawa Bali sudah mulai mendekat. Sumatera Jawa sudah mulai mendekat. Geser itu terus 5 cm, 2 cm, 3 cm, semakin nyatu. Apa artinya? Ini sebagai isyarat alam itu dididik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik seluruh fenomena alam itu dengan menggunakan bahasa aturan evolutif. Aturan bertahap, kamu juga dididik. Tidak tiba-tiba berojol gede koyo kowe windah. Apa nih menungso berojol tiba-tiba seperti kamu? Dulu orang kan sama, bayi. Sebelum bayi orang menyebut janin. Sebelum janin orang menyebut bahan baku. Bahan baku kita apa? 3. Manusia. Entah itu artis. Kamu lihat artis Korea yang cantik, yang ganteng katanya ya. Sama dengan kamu bahan bakunya 3. Ganteng, cantik, sama. Presiden sinden sama, direktur jenderal atau kondektur jenderal sama. Bahan bakunya apa? Yang padat disebut tin, kata bulan. Yang cair disebut mana? Nah ini, yang urai disebut turol. Itu padat, cair, urai, gas. Nah, bahan-bahan ini kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disenyawakan menjadi apa yang kita sebut dengan memani yumna. Itu pendidikan dari spermatozoa lalu masuk ke dalam rahim, dimasak di situ, dihangatkan di situ, dibesarkan di situ, berumur sampai 9 bulan 10 hari. Merocok lahir namanya bayi menungso. Ini namanya pendidikan. Dididik. Semua orang itu ada ukurannya ya bayi. Presiden ya bayi, jenderal ya bayi, guru ya bayi, sokoy bayi. Nah, kenapa sekarang mau jadi presiden? Kenapa jadi guru? Kenapa jadi jenderal? Kenapa jadi orang sukses? Karena dididik oleh Allah. Maka di sini Allah menggunakan kata bukan ilahil alamin, tapi rabbil alamin. Inilah maksud daripada kata alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in adada kullil ahjar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in adada kullil ahjar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa
وذريته أجمعين عدد كل الفجار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين عدد كل الأبرار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين عدد كل الحيوان في البر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين عدد كل الحيوان في البحر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين عدد كل أهل الجنة والنار يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب بك خير الخلق كلهم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu alaihi. Ini apa? IG FB. Ayo bang, bang. Hai bang, berani. Anda masuk luar. itu dikasih judul ya. Judulnya pengajian apa itu